Hai Sobat Cinggu, jumpa lagi dengan Blossom Official 19. Semoga Sobat sukses dan sehat selalu. Cerita kelanjutan dari cerita sebelumnya, saat Jang Yun naik ke atas menghampiri Gilche dan bertanya kepada Gilche kenapa bisa menjadi seperti ini sambil menangis. Dan tiba-tiba kepala Jang Yun dipukul guys oleh si ketua penjaga itu dan Jang Yun terjatuh. Gilche melihat Jang Yun dipukul, Gilche berteriak dan nangis histeris memanggil-manggil Jang Yun. Jang Yun sendiri kaget, dia dipukul dari belakang. Jang Hyun pada saat masih sadar masih tetap berusaha bangun dan memegang tangan Gilche. Dan Gilche pun memegang tangannya Jang Yun, namun mereka dipisahkan guys. Gilche dibawa kembali oleh mereka dan Gilche memanggil-manggil terus Jang Yun. Dan Jang Yun berusaha tetap sadar terus sampai akhirnya pingsan. Adegan berpindah ke rumah Jang Yun. Setelah sadar, Jang Yun melihat Riang Eum sedang merawatnya. Lalu Jang Yun bangun dan bertanya di mana Gilche. 부인은 Riang Eum menjawab, aku sudah berusaha membujuk mereka supaya tidak menjualnya. 팔지 못하도록 미리 손을 써뒀으니 Kamu pulihkan dulu baru nanti temui dia lagi. Tapi Jang Yun tidak mendengar apa yang dikatakan Riang Eum. Jang Yun tetap pergi ke sana bersama Gu Jam. Lalu Gu Jam bertanya ke Gilche, apa yang terjadi Nyonya? 언제부터 여기 계셨습니까? Gilche memberitahu ke Gu Jam, bilang ke Jang Yun jangan melakukan apa-apa. 이어권한테도 못 본 걸로 하라 전해. Karena mungkin Gilche tidak mau Jang Yun terluka lagi karenanya. Lalu Gu Jam keluar memberitahu ke Jang Yun kalau Jongjon telah dijual ke tempat yang sangat jauh dan Gu Jam menangis. 종종이는 저기 어디 먼 데로 팔려가고 Keesokan harinya lalu Gu Jam berpamitan ke Jang Yun dan Sung Nim kalau Gu Jam akan menjemput Jongjong ke tempat alamat pembelinya. 얼른 가요 얼른 데리고 오죠. Gu Jam berkata ke Jang Yun, tenang saja, aku pasti akan membawa Jongjong pulang. Tuan tolong Nyonya Gilche saja. 종종이는 내가 책임지고 꼭 데려올 테니. Ketua penjaga memanggil Gilche dan memasukkan ke sebuah ruangan yang isinya lengkap, ada makanan dan pakaian. Gilche bingung kenapa dibawa ke tempat seperti ini. Tapi Gilche mendengar suara dari luar dan menyangka kalau Jang Yun yang memesan ini semua. Ketua penjaga berkata ke Jang Yun, wanita ini barang langka dan harganya mahal. Kalau mau memilikinya kamu harus membayar mahal. Jang Yun hanya diam saja dan melihat wajah si penjaga itu dengan tatapan tajam. Jang Yun sengaja memesan itu semua karena hanya ingin berbicara dengan Gilche. Lalu Jang Yun masuk dan Gilche membalikan badannya. Jang Yun berkata, aku tidak pernah berpikir kita akan bertemu lagi di tempat seperti ini. 이런 곳에서 다시 보게 될 줄 몰랐어. Apa yang terjadi di Joseon? Seharusnya kamu hidup dengan baik di Joseon. 조선에서 무슨 일 있었던 겁니까? 잘 살았어야지. Dan memperlihatkan kehidupanmu yang bisa dipamerkan. Dan Gilche-nya hanya diam saja. Dan yang lebih penting lagi, kenapa kamu tidak mencariku? 왜 나를 찾지 않았어? Kamu tahu aku ada di Simyang, tetapi malah lebih memilih menderita seperti ini. 왜 내게 오지 않고 이런 고초를? Lalu Gilche membalikan badannya dan berkata, kenapa aku harus mencarimu? 난 나리께 도움을 청할 이유가 없어요. Aku tidak punya alasan untuk meminta bantuanmu. Kita tidak punya hubungan apa-apa. 우린 아무 사이도 아닙니다. Nyesek Jang Yun ya guys. Jang Yun berusaha membiarkan Gilche bicara terus.
Gilce terus bicara dan berkata, apakah kamu membayar ini semua untuk bisa memiliki aku? 뭘 해드릴까요? Apa bedanya kamu dengan yang lainnya? Kamu ingin aku melakukan apa? Menyiapkan minuman untuk kamu, terus bernyanyi atau menari? 노래하고 춤이라도 출까요? Gilce mengatakan seperti itu sambil meneteskan air mata. Lalu Jangyun memegang tangannya Gilce. Gilce mengatakan, walaupun kamu banyak membuat kebaikan kepadaku, sampai kapanpun aku tidak bisa membalasnya. 내게 은혜를 베풀어도 난 갚을 수가 없어요. Jadi aku mohon jangan lakukan apa-apa. Lalu Gilce melepaskan tangannya Jangyun dan berkata, ini membuatku tidak enak. 부담스럽단 말입니다. Jangyun menjawab tidak dengan tegas. Aku tidak mau. Aku tidak mau mengikuti kemauan kamu kali ini. 이번엔 당신 뜻대로 해줄 수 없어. Aku akan melakukan apa yang ingin aku lakukan, mengikuti kata hatiku. 내 마음대로 해야겠어. Lalu Jangyun keluar dan Gilce tetap di dalam. Lalu Jangyun menghampiri ketua penjaga itu yang sedang duduk dan makan. Jangyun berniat membayar uang tebusan. Tapi tiba-tiba ketua penjaga itu berkata, aku berubah pikiran, aku tidak mau menjualnya. 그 여자는 못 팔겠어. Jangyun menjawab, kenapa tiba-tiba berubah pikiran? 이제 와. 안 판다고. Ketua penjaga itu tetap berkata, tidak, aku tidak mau menjualnya. 들어오다시 아들이 둘이 뭐가 이렇게. Lalu Jangyun membuka topinya. Si penjaga tahu kalau Jangyun mau buat gaduh, lalu dia memanggil anak buahnya. Dengan kesalnya lalu Jangyun melukai tangan si penjaga itu. Lalu Jangyun bertarung guys melawan para penjaga pasar budak. Mereka nggak tahu siapa Jangyun, di perang aja bisa menang apalagi mereka. Satu persatu mereka dikalahkan oleh Jangyun. Setelah mereka kalah, Jangyun menghampiri lagi si ketuanya dan berkata, aku juga pedagang. Seharusnya kalau aku kasih kamu uang, kamu harus kasih tawanan ke aku. 신도 주고 오지가 오지. 신이 제 어떻게 부었고. Kalau kamu tidak mau kasih tawanannya, aku akan masukkan semua uang ini ke mata kamu. Penjaga itu menangis dan kesakitan. Baiklah, kamu boleh membeli semuanya. Mereka kamu bisa bawa. Akhirnya tawanan semuanya dibebaskan guys, termasuk Gilce. Namun pada saat Jangyun masih di sana, ada pelayan Tuan Putri King memata-matain Jangyun di sana guys. Lalu Jangyun membuka pintu dan mengajak Gilce pergi 갑시다. dan membawa ke rumahnya Jangyun. Lalu Gilce masuk kamar untuk beristirahat. Sementara Jangyun minum-minum sendiri di luar sambil memandang bulan. Lalu Jangyun menghampiri kamar Gilce. Dan Gilce pun melihat bayangan Jangyun dan mendekat ke arah pintu. Jangyun berkata, ini sangat aneh sekali. Aku selalu bersamamu saat rembulan terang. 이렇게 달이 밝은 날엔 내 그대와 함께 있으니. Lalu Jangyun duduk di depan pintu. Begitupun dengan Gilce. Lalu Jangyun berkata, kenapa menjadi seperti ini? 어디서부터 잘못됐는지 잘 모르겠어. Jangyun menangis dan mabuk sepertinya. Dan Gilce pun menangis. Lalu Jangyun memberitahu Gilce, setelah kita mendapatkan sertifikat dari kantor keuangan King, 청나라 후보에서 전령사만 발급받으면 속한이 마무리됩니다. untuk pembebasan kamu akan diselesaikan. Jadi kamu tidak usah khawatir dan jangan berpikir apapun. 아무 걱정하지 마시오. Lalu Jangyun ketiduran di situ. Gilce lalu membuka pintu dan melihat Jangyun. Dan akhirnya mereka berdua tidur di situ, di lantai sampai pagi. Jangyun dipakaikan selimut oleh Gilce. Lalu Jangyun bangun
Pada saat mereka bangun, mereka seperti canggung gitu. Gilce bertanya, apakah kamu baik-baik saja? 속은 좀 Apalagi Jang Yun, dari nada suaranya kelihatan dia sepertinya grogi. 괜찮습니다. Dan Jang Yun bertanya, apa aku membuat kesalahan? 뭐 실수한 건 없어. Gilce menjawab tidak. Baiklah, aku akan bersiap-siap untuk pergi ke kantor keuangan. Dan juga aku akan membawakanmu pakaian, tunggu di sini. 아, 이 새 옷도 한번 준비해 오지. Pada saat Jang Yun mau pergi, Gilce mengucapkan terima kasih. 고맙습니다. Jang Yun mendengar hal itu dan menjawab tidak. Aku seharusnya yang berterima kasih. 내가 고마워. Lalu Jang Yun pergi dan Gilce tersenyum. Lalu Jang Yun mencari-cari pakaian untuk Gilce, namun tidak ada yang cocok karena hanya ada baju pria semua. Lalu Riang Em datang dan membawa pakaian wanita. Riang Em berkata, ini pakaian dari Joseon. Aku sengaja membawa baju ini untuk Nyonya. 조선에서 가져온 옷이야. 필요할 듯해서. Siapa tahu Nyonya membutuhkannya. Jang Yun membukanya dan sangat senang sekali. Jang Yun menyukainya karena bajunya sangat bagus dan indah. Dan Jang Yun berkata ke Riang Em, terima kasih. Kamu seolah-olah bisa membaca pikiranku. 넌 꼭 내 속에 들어와 있는 것 같다니까. Tentu saja ya guys, Riang Em sayang sekali kepada Jang Yun. Lalu Jang Yun segera membawa baju ke kamarnya Gilce. Pada saat Jang Yun memanggil Gilce, Gilce-nya tidak ada. 부인 들어갑니다. Lalu Jang Yun masuk dan kamar posisi berantakan. Jang Yun kaget guys. Lalu datang si ketua penjaga dan mengatakan kalau Gilce dibawa lagi dan dijual ke yang lebih besar bayarannya. 잘 간 거야 보다 훔쳐보. Dan uang Jang Yun dikembalikan lagi. 받아라 부키. Jang Yun berkata, apa maksud kamu? Ada bangsawan yang membelinya dan menginginkan Gilce. Aku tidak bisa menolaknya. 황족이 사겠다는데 내가 무슨 수를 버텨. Dan ternyata guys, yang membeli Gilce adalah Tuan Putri King. Masalah satu selesai, masalah lain lagi timbul. Tuan Putri cemburu kepada Gilce. Dan apa yang akan terjadi kepada Gilce nanti? 좋은 것 같고. Nah guys, sekian episode 14 part 1, ditunggu kelanjutannya besok. Terima kasih.